guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Alena Cahayuriantari di Bisik-Bisik Smasaker. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari SMA, masih di SMA Negeri 1 Keruak, yaitu salah satu tokoh penting di mungkin setiap sekolah, pasti setiap sekolah punya tokoh ini. Udah gak asing lagi dong sama Ketua OSIS. Sekarang kita akan kedatangan tamu dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Keruak. Halo Kak Tirta. Halo. Oke guys, kita sudah bersama tamu kita pada sore hari ini, yaitu Tirta Wahyu Zakrawi sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Keruak. Periode berapa Kak Tirta? Periode 2023-2024. Oke. Kak Tirta ini adalah Ketua OSIS yang cukup religi menjadi ketua OSIS, karena saya masih saya sebagai anggotanya, nggak apa-apa ya kan, kita bisik-bisik sama ketua, kapan lagi bisa bisik-bisik sama ketua ya kan. Bisa perkenalkan dirinya dulu Kak Tirta, dari mana, terus umurnya berapa, dan favorit makanannya apa gitu. Oke, baik, boleh. Perkenalkan, nama saya Tirta Wahyu Zakrawi. Alamat saya dari Jeroaru, Kabupaten Lombok Timur. Saya di kelas 12 IPS 2. Umur perlu nggak? Perlu dong, perlu. Perlu umur baru 17, mau menuju 18 tahun. Ada lagi? Apa juga ya? Itu aja deh. Langsung aku mau bincang-bincang nih sama Kak Tirta tentang masih di sekitaran tentang sekolah. Jadi menurut Kak Tirta itu Smasaker itu gimana sih? Sekolah yang gimana sih gitu? Jadi Smasaker itu sekolah satu-satunya yang ada di pelosok. Sekolah negeri yang ada di pelosok gitu ya Sekolah kan? negeri yang ada di pelosok, Iya. yang ada di perkampungan, perdesaan, intinya pelosok dan di kota. Jadi menurut saya sekolah ini lumayan bagus lah. Oke. Dari pandangan saya. Bukan lumayan bagus banget, makanya Bagus saya banget sekolah lah, di sini. karena satu-satunya sekolah negeri yang ada di Oke. Keruak. Tapi karena adanya Smasaker ini jadinya Keruak itu kayak global gitu kedengarannya ya kan, kayak famous jadinya gara-gara SMA 1 Keruak. Selanjutnya Tirta pernah nggak Tirta itu masuk ke sini itu karena kemauan sendiri atau disuruh atau gimana? Oh iya. Jadi saya masuk di SMA 1 Keruak ini, saya cerita sedikit ya. Iya. Dulu baru mau pendaftaran itu, rencana saya mau masuk di SMA 1 Keruak. Dari keluarga, dari siapapun itu tidak ada rencana, tidak ada kebayang. Akan tetapi dulu saya kan mondok di Kediri, Nurhati, Lombok Barat. Lombok Barat. Iya. Jadi waktu itu saya itu tidak punya biaya untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren tersebut di Nurul Hakim, untuk melanjutkan di studinya di Aliyah. Tinggal satu hari SMA 1 Keruak pendaftarannya mau tutup. Nah, mau tidak mau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mendadak, jadi saya itu mendaftarkan diri di SMA 1 Keruak, dan itu juga suruhan dari keluarga di rumah. Jadi kalau tidak ada biaya digini jalan keluarnya hanya satu, di SMA 1 Keruak. Mulanya saya juga mau melanjutkan di Aliyah Jeroaru, tapi saya itu kurang minat di Aliyah Jeroaru karena saya itu didorong terus juga sama keluarga di SMA 1 Keruak, sehingga saya masuk di SMA 1 Keruak. Jadi untuk rencana, untuk kebayangan itu tidak ada saya masuk di SMA 1 Keruak. Waduh, keren ya ini. Terus setelah masuk sini gimana? Kesannya apa, kayak perasaannya gimana? Apakah tetap bersekolah dengan terpaksa karena memang tidak ada bayangan kan, jadinya harus mungkin kayak cuma menjalani hidup, atau jangan ketawa. Untungnya gitu kan. Tapi kayak kan biasanya kalau orang terpaksa itu kayak cuma sekolah ya sekolah gitu. Tapi kamu menerima keadaan atau gimana gitu? Jadi baru-baru masuk di SMA 1 Keruak, saya itu sangat terpaksa sekali. Saya tertekan masuk di SMA 1 Keruak.
Tapi dengan beriringnya waktu, jadi saya itu sadar. Mungkin ini takdir Allah, ini jalan Allah terbaik untuk memberikan saya. Mungkin ini yang terbaik, ini yang lebih baik dari pondok, atau ini yang lebih baik dari kehidupan saya untuk kedepannya. Jadi mau nggak mau saya harus menjalani. Jadi prinsip saya itu jalani aja dulu apa yang di depan saya. Nanti masalah Masya kedepannya itu, Allah. kebelakangannya itu udah ada yang ngatur. Kan udah saya bilang ketua OSIS religi nih. Tapi tertekan tapi bisa gitu jadi ketua OSIS. Gimana tuh ceritanya? Jadi saya tertekan itu cuma awal-awalnya saja. Iya. Jadi setelah saya mikir ini qadarullah, ini takdir Allah. Jadi saya itu harus jalani aja apa yang di depan saya. Jalani aja, mensyukuri aja apa itu. Entah itu juga sama-sama kita bersekolah, intinya dimanapun kita sekolah itu kalau tergantung dari diri kita sendiri itu. Betul. Kita bersungguh-sungguh itu di mana, mau di sini, mau di sana. Intinya di mana-mana kita bersekolah. Jadi jalani aja, tetap jalani aja apa yang di depan itu. Pas pas baru-baru masuk itu Kak Tirta pernah gak kebayang untuk menjadi ketua OSIS? Pernah gak kebayang masuk ke anggota OSIS gitu? Jadi baru masuk itu, saat mendaftar itu saya didampingi sama salah satu purna OSIS kakak saya, kakak misan saya di rumah. Itu purna OSIS alumni SMA juga. Jadi di sana itu saya duduk di musola, baru masuk mau mendaftar itu saya duduk di musola. Jadi berbincang-bincang sama kakak misan saya itu, besok Sida sering ngaji-ngaji di musola ini atau enggak nyalon jadi OSIS gini-gini. Terus banyak juga jadi pas MPLS dari kakak-kakak pembimbing itu dorong saya untuk menjadi anggota OSIS karena public speaking saya itu dilihat dari kakak-kakak pembimbing dari OSIS pas waktu MPLS tersebut. Jadi itu yang membuat saya mau masuk di OSIS SMA 1 Keluar ini. Selama menjadi anggota OSIS biasa, sebelum menjadi ketua OSIS itu yang menyuruh Tirta itu disuruh menjadi ketua OSIS atau emang dari kemauan sendiri? Awalnya sih saya itu tidak ada membayangkan atau tidak kebayang untuk menjadi ketua OSIS. Tapi entah kenapa ada salah satu guru atau sebagian guru 3 bulan sebelum pencoblosan ketua OSIS atau pemilihan ketua OSIS tersebut, saya itu didatangi terus. Ayo nyalon. Ayo nyalon. Gini-gini, saya itu suka sama karaktermu yang kayak gini. Saya itu suka sama kamu yang kayak gini. Kamu itu rajin, kamu itu gini-gini. Tapi beberapa kali saya tolak itu permintaan-permintaan dari beberapa guru, permintaan-permintaan untuk mencalonkan saya menjadi OSIS, mendorong saya untuk menjadi ketua OSIS. Saya tolak terus sebelum saya meminta restu atau meminta pendapat dari orang tua saya. Saya terus menolak sampai menjelang pemilihan ketua OSIS. Akhirnya setelah ada dorongan dari beberapa guru, dari teman-teman OSIS, kakak-kakak OSIS yang purna di atas tingkatan saya itu juga mendorong saya untuk menjadi ketua OSIS. Akhirnya setiap malam, setiap hari itu saya membayangkan nyalon ndak sampai saya meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah ini yang terbaik? Itu aja saya bilang. Mungkin ini yang terbaik, ini yang terbaik. Intinya prinsip saya itu satu, jalani saja. Kemudian setelah saya dapat dorongan dari teman, dari OSIS, dari kakak tingkatan, dari beberapa guru, baru saya meminta pendapat dari orang tua saya. Pak, gimana kalau saya nyalon jadi ketua OSIS? Gini saya ke depannya. Tujuan saya menyalon jadi ketua OSIS gini. Tujuan saya menjadi OSIS ke depannya gini. Oh iya, tergantung kemauan si Dena. Kalau itu baik buat kamu, bermanfaat bagi kamu, penting bagi kamu, silahkan saja. Asalkan tidak kesana sini sama, mohon maaf, sama seperti teman-teman yang di rumah, pemabok, kayak pemerokok, Iya. kesana sini nongkrong malam. Intinya kayak pergaulan yang rusak ya, pergaulan gitu. yang rusak. Jadi orang tua saya itu menyetujui, karena kan kalau kita jadi ketua OSIS itu kita selalu fokus ke sekolah, teratur sekolah, juga teratur belajarnya. juga, Iya. gitu. Oke. Teladan tapi tidak telat datang. Oke, bagaimana setelah menjadi OSIS, hal-hal yang diharapkan untuk anggota untuk Semansaker dulu deh, untuk Semansaker dulu.
Setelah menjadi ketua OSIS, hal-hal yang diharapkan untuk Semasaker, apakah ada perubahan mungkin yang diharapkan? Oke, yang saya harapkan dari Semasaker setelah saya menjadi OSIS, ketua OSIS itu, pertama itu dari segi kegiatan sekolahnya. Jadi dari segi kegiatan sekolahnya bagaimana gini, apakah harus ada dari perubahan dari OSIS periode sebelumnya gini-gini. Jadi itu dari kegiatan sekolahnya, kemudian dari partisipasi siswanya. Dari partisipasi siswanya, kalau kita mengadakan suatu kegiatan atau suatu perlombaan, harapan saya itu bagaimana untuk memaksimalkan partisipasi siswa untuk ikut serta dalam perlombaan atau kegiatan yang kita adakan tersebut. Kemudian menciptakan atau mengembangkan citra OSIS ini. Mengembangkan citra OSIS kan biasanya OSIS ini dianggap hanya sebagai Babu sekolah. bangku sekolah, dianggap hanya sebagai kegiatan, hanya membuat-buat kegiatan gini-gini. Jadi sebenarnya itu dalam OSIS itu potensinya itu sangat besar, bisa mengembangkan diri siswa, bisa melatih siswa untuk menjadi pemimpin ke depannya. Itu aja. Jadi dulu itu kan banyak nih yang paslon-paslonnya kan. Iya. Ada berapa paslon? Waktu saya mencalonkan diri itu ada 4 paslon, 4 ya, 4. Setelah kayak Kak Tirta naik itu kayak ada nggak sih rasa gimana ya, rasa nggak enak kepada paslon-paslon yang kalah, karena kan kita udah sama-sama menjadi anggota gitu, apalagi paslonnya banyak. Nggak, apakah ada rasa yang tidak enakan gitu pada Iya. teman-temannya? Awalnya dari pas hari pengumuman pemenang hasil suara dari pemilihan OSIS dulu, 1 hari 2 hari itu saya nggak enak sama teman-teman saya, terutama kan dari paslon nomor urut 4, paslon nomor urut 1, dan juga paslon nomor urut 3 itu saya nggak enak. Gimana ya, saya pusing, saya nggak enakan, padahal gimana mau, tapi saya pikir gimana mau. Tapi kan bisa maksudku kayak bersatu lagi kembali. Iya. Di kepengurusan Kak Tirta itu bersatu lagi gitu. Ya, jadi di pemilihan OSIS, di politik itu kita boleh bersaing, tapi di dalam organisasi itu kita tetap bersatu, kita tetap bersaudara, bersahabat. Iya, soalnya kayak setiap pemilihan itu kan pasti ada yang saling menjatuhkan. Seperti saya pernah merasakan gitu, ada yang saling menjatuhkan. Tapi ya mungkin beda ya di Kak Tirta, karena Kak Tirta bisa mengatur, mengurus agar tidak ada hal-hal seperti itu yang terjadi ya. Menurut pertanyaan selanjutnya itu apa yang apa yang perlu diperbaiki dari kepengurusan Kak Tirta yang mungkin belum tersampaikan, mungkin belum terrealisasi ya, belum terrealisasi di kepengurusannya, dan butuh lagi untuk direalisasikan kepada selanjutnya, ketua OSIS selanjutnya. Oke. Untuk yang perlu diperbaiki dari periode saya atau dari kepengurusan saya selama 1 tahun ini menjadi ketua OSIS, sangat banyak sekali yang akan diperbaiki. Tapi saya sebutkan hanya beberapa yang paling penting itu. Yang pertama, bagaimana cara memperbanyak atau bagaimana cara menghasut siswa untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan sekolah di SMA 1 Kerokin, itu yang pertama. Yang kedua, kekompakan dari sesama tim atau kekompakan dalam sebuah organisasi ini atau dalam sebuah OSIS ini. Bagaimana supaya kita itu lebih kompak ke depannya untuk pengurusan yang baru, untuk periode yang baru, bagaimana untuk lebih kompak, kekompakannya itu lebih dari saya ke depannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih untuk bisa
kreativitasnya, dari kreativitas untuk pengurus baru. Soalnya selama kepengurusan saya itu bisa dibilang tidak ada kreativitas sama sekali gitu ya. Jadi untuk Oke. saya ke pengurus ini, harapan saya untuk pengurusan yang baru setelah saya ini, kreativitasnya itu kreativitas dalam segi kegiatan, dalam hal apapun itu, ke kreativitas mereka itu. Jadi mohon lebih kreativitas lagi untuk ke depannya untuk Oke. mewujudkan suatu kegiatan. Itu Kemudian yang pesan-pesan dari Ketos ya. kemudian yang keempat itu menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Keruak. Jadi kita sebagai OSIS itu kan kita tidak dilihat sedikit, kesalahan kita sedikit dibicarakan, Iya, tentu. gini-gini sedikit dibicarakan. Jadi setiap setiap langkah, setiap jalan di SMA 1 Keruak ini kita itu menjadi sorotan bagi siswa-siswi SMA 1 Keruak. Dari hal sepele saja, dari model rambut, dari model pakaiannya. Jadi untuk kedepannya harapan saya di pengurusan baru ini lebih teladan lagi, lebih disiplin lagi supaya tidak ada lagi yang telat-telat di gerbang. Itu kan sangat memalukan sekali bagi kepengurusan OSIS. Jadi untuk lebih kedepannya mohon lebih teladan, lebih disiplin lagi, lebih kompak Oke. lagi, lebih kreativitas lagi. Oke. Gitu. Itu pesan-pesan tuh buat para OSIS-OSIS, mungkin ada yang mau menjabat karena sebentar lagi ya, Ya. kita opening untuk membuka anggota kepengurusan baru di periode 2024-2025. Kalau support dari sekolah dan guru untuk OSIS bagaimana supportnya? Apakah didukung setiap kegiatan atau tidak? Setiap kegiatan itu kita alhamdulillah masih didukung, bisa dibilang didukung dari segi anggaran, dari biaya dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah dari pihak sekolah dan dari pihak guru masih mendukung kepada OSIS waktu saya menjabat. Pernah nggak sih ada acara yang sejauh ini acaranya apakah berjalan lancar-lancar aja atau ada rintangan hal apa mungkin yang ganjel di setiap acara mungkin? Untuk acara selama 1 tahun saya menjabat jadi ketua, alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Untuk yang ganjel-ganjel palingan bagi anggota-anggota yang sulit untuk dikoordinir atau sulit untuk dikondisikan gitu untuk masalah acaranya. Walaupun gitu, tapi alhamdulillah acaranya berjalan lancar, baik. Sejauh ini kayak yang pernah diacara-acarakan itu kayak hari-hari yang besar gitu kan, hari-hari nasional gitu. Pernah nggak sih kepikiran buat ngadain acara, contohnya kayak anniversary Smansaker mungkin, karena biasanya kan sekolah pasti ada hari anniversary-nya untuk hari party-partinya, ngundang artis, ngundang band gitu. Pernah nggak sih kepikiran untuk acarin HUT gitu? Jadi untuk acara yang seperti itu, saya itu sudah merancang dari baru menjabat sebagai ketua OSIS. Saya kepingin di SMA 1 Keruak itu kayak seperti sekolah-sekolah yang ada di kota, yang ada di SMA 1 Selong, yang ada di Mataram. Itu saya kepingin sekali itu terwujud juga di SMA 1 Keruak. Dengan bagaimana bentuk terwujudnya, yaitu seperti mereka kan anniversary sekolahnya itu seperti membuat perlombaan se-NTB, se-kabupaten misalnya seperti futsal, perlombaan-perlombaan lainnya. Itu kepingin sekali saya realisasikan di sekolah SMA 1 Keruak ini. Tapi mau gimana lagi, itu belum terwujud. Sudah saya coba bicarakan tanggal-tanggal hari ultahnya di SMA 1 Keruak, coba saya diskusikan sama pembina, coba saya diskusikan sama beberapa guru juga, tapi ya itu belum terwujud di periode saya. Jadi itu juga jadi harapan saya ke depannya. Kalau bisa juga perlu kita itu tiru-tiru sekolah kota, sekolah-sekolah besar betul. itu untuk kita wujudkan di sekolah kita yang ada di pelosok ini. Jadi kita bisa membuktikan walaupun kita ada di pelosok tapi kita bisa menandingi sekolah-sekolah yang ada di kota. Jadi
yang saya rencanakan itu untuk lomba-lomba futsal sudah saya rencanakan, sudah saya rancang seperti ini, tapi itu belum terwujud di periode saya ini. Oke. Karena mungkin kayak kurangnya partisipasi ya. Ya, kurangnya partisipasi. Um, Oke, mungkin itu saja. Tetapi sebelum mengakhiri nih ya, em, harapan kita bersama ini semoga diadakan anniversary. Soalnya pengen pawai Ya. keliling gitu kan, Ya. pengen party, pengen Semoga diundangin. ntar di periode berikutnya itu Semoga. terwujudkan. Tapi sebelum lulus Kak Tirta mungkin Iya. semoga, karena biar kita bisa merasakan apa yang kita harapkan gitu. Oke, itu harapan kita bersama nih Pak. Untuk Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak-bapak ketua humas atau seluruh Bapak Ibu guru, kami mohon adakan ya HUT-nya biar kita party. Aduh, ini udah puyeng ini kita gara-gara belajar terus. Mau dong kita diundangin Refreshing itu ya. iya, undangin siapa kek NDX hal ini gitu. Band Dewa. Oke, thank you Tirta. Terima kasih sudah menemani kita ya. Sebelum kita mengakhiri nih ya, boleh nggak sih spill untuk pil OSIS, karena ini sebentar lagi ya kita Kak Tirta purna dan pembukaan anggota baru. Silakan di-spill tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal main. Jadi untuk pemilihan OSIS tahun 2024, mumpung periode saya tinggal menghitung hari, periode saya itu berakhir, dan perencanaan atau rancangan dari pemilihan OSIS 2024 ini sudah direncanakan sama pengurus OSIS yang lain, sama pembina juga. Jadi untuk tanggal-tanggalnya itu mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 2 Oktober itu pendaftaran calon ketua OSIS, wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Purwak periode 2024-2025 pendaftarannya. Kemudian tanggal 3 di hari Kamis nanti ada penetapan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Penetapan siapa saja yang akan mencalonkan diri, siapa yang fit menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Purwak. Kemudian hari Jumat nanti tanggal 4 pencabutan nomor urut. Pencabutan nomor urut dari masing-masing paslon. Kemudian hari Sabtunya itu langsung diiringi dengan adu gagasan. Setiap paslon dari paslon nomor urut 1, 2 dan seterusnya itu adu gagasannya itu di hari Sabtu tanggal 5 Oktober. Kemudian pencoblosan calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS jatuh pada tanggal 12 Oktober 2024 hari Sabtu juga. Nanti itu tempat pencoblosannya. Kemudian untuk rekrut anggota baru itu tanggal 13, 14, 15 kalau tidak salah, ada di pamflet komisionnya itu. Jadi perekrutan anggota baru di tanggal 13, 14, 15. Kemudian baru pelantikan sekaligus LDK-nya itu tanggal 19 Oktober, jatuh pada hari Sabtu juga. Sekaligus pelantikannya itu dari pagi. Kemudian LDK-nya itu dilanjutin siang sekitar jam 2. Nginep sampai pagi Ahad. Jadi untuk teman-teman yang berada di SMA 1 Purwak yang mau mendaftarkan diri jadi OSIS tuh, dengar langsung. Karena menjadi OSIS itu seru ya, karena saya merasakan menjadi OSIS seru banget. Iya, banyak teman, banyak kayak teman itu udah rasa keluarga, OSIS itu udah rasa keluarga, termasuk bersama di kepengurusan Kak Tirta ini. Saya sangat merasa menjadi kakak untuk adik-adik ya. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk menjadi OSIS itu harus teladan ya. Jangan ecek-ecek gitu. Karena untuk pemilihannya kita ada seleksi ya, nggak asal memasukkan OSIS, ada seleksinya. Oke. Tapi ini ada pesan saya dulu bentar. Oke. Sebelum berakhirnya podcast ini, pesan saya itu untuk terkait pemilihan OSIS ini. Jadi tolong bantu untuk mensukseskan yang ada di SMA 1 Purwak ya, teman-teman yang ada di SMA 1 Purwak, tolong bantu mensukseskan pemilihan OSIS 2024 ini. Jangan sampai ada terpecah belah, jangan sampai ada yang berantakan sampai gara-gara pemilihan OSIS persahabatan pertemanannya itu jadi hancur. Jadi pilihan boleh berbeda tapi tujuannya itu tetap bersatu ya gitu. Jadi tolong jangan sampai terpecah belah gara-gara hanya dengan adanya pemilihan OSIS ini.
Buat kalian juga yang di SMA Negeri 1 Keruak, suara kalian itu sangat penting untuk kita semua. Jadi jangan sampai golput, jangan sampai tidak mencoblos. Ayo suarakan kepercayaan kalian di paslon ketua OSIS yang akan kita lakukan di tanggal 12 Oktober, yaitu hari Sabtu. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, thank you Kak Tirta telah menemani kita di podcast Bisik-Bisik Smasaker pada sore hari ini. Buat kalian masih banyak lagi tokoh-tokoh penting di SMA ini yang akan kita sedikit-dikit deep talk, sedikit-dikit kepo gitu ya. Dan jangan lupa buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube SMA Negeri 1 Keruak agar bisa menjadi SMA yang kece gitu. Bohong. Oke, thank you. Saya Alena Cahyurantari. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.